Ya, kita lanjutkan diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Bang Umam, jadi sebenarnya tudingan yang disampaikan oleh Mas Hasto mengenai ada tuduhan simpatisan Paslon 02 di tubuh TNI ini seperti apa? Karena juga Paslon 02 juga mendapatkan kekerasan loh dari orang tadi kenal gitu loh. Jadi sebenarnya seperti apa Anda melihat kekerasan dalam Pilpres ini? Ya, terkait dengan konteks itu, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu harus menjadi early warning system. Meskipun juga sebenarnya menurut informasi spekulatif yang seringkali juga bermunculan di berbagai kalangan, muncul dugaan bahwa kemudian ada penggunaan instrumen kekuasaan yang cukup masif, meskipun juga tidak mudah untuk dibuktikan, di mana kemudian elemen-elemen seperti TNI, Polri, konon kabarnya kemudian digunakan oleh satu dua pihak tertentu untuk memberikan kemudahan, tapi di sisi yang lain juga memberikan resistensi kepada elemen kekuatan tertentu dalam konteks proses kontestasi di Pilpres. Tetapi di saat yang sama memang tentu ini tidak boleh kemudian berlarut-larut sekali lagi, karena bagaimanapun juga oleh karena itu dari pihak TNI terutama kita harapkan juga bisa bersikap terbuka, memberikan klarifikasi secara clear, termasuk apa yang terjadi di Boyolali itu harus diselesaikan secara tegas. Yang diusut. Nah, bagaimanapun juga penyelesaian ini adalah tolok ukur yang paling sederhana, seberapa profesional, seberapa netral, seberapa independen TNI, supaya kemudian tidak masuk dalam persepsi-persepsi yang terbangun begitu rupa, sehingga kemudian mendelegitimasi bukan hanya kredibilitas TNI, tetapi juga kredibilitas pemilu itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, Mbak, kalau misal nanti ada capres terpilih menjadi presiden di pemilu atau Pilpres 2024, jangan sampai kemudian begitu mereka terpilih, justru terbebani oleh persepsi atau political distrust yang begitu kuat, begitu mengakar, dan itu akan memberikan impact yang sangat signifikan untuk ketidakmampuan atau kesulitan mengkonsolidasikan basis pemerintahannya di fase-fase itu. Nah, oleh karena itu, ini harus menjadi early warning, tetapi di saat yang sama jangan sampai kemudian kekhawatiran-kekhawatiran ini berlanjut tanpa kemudian ada pembuktian yang justru saya pikir tidak begitu produktif juga. Ya. Jadi basisnya hanya asumsi, dan kalau misal basis asumsi bisa kemana-mana. Baik, langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut sama Mas Tova tadi, Pak Wihadi. Ya, saya kira kita semuanya paham mengenai masalah bagaimana kita tidak bisa melibatkan pemerintahan, aparat pemerintahan TNI dalam hal ini, dan juga Polri. Dan kita semuanya juga tahu bahwa yang namanya ketiga paslon ini adalah tiga-tiganya itu ada dalam pemerintahan ini, dalam power sharing ini, saya kira. Jadi saya kira kasus-kasus ini tidak hanya kasus-kasus yang melulu kepada permasalahan TNI. Kalau kita melihat banyaknya PJ juga yang tidak netral, kemudian ada juga kemarin Sekda Tapteng yang jelas-jelas mendukung Nasdem juga, yang mereka mengundurkan diri. Jadi semuanya ini tidak perlu kita bicara mengenai masalah menyalahkan satu sisi, mengalahkan calon ini, mengalahkan calon ini. Tetapi kita melihat bahwa Pilpres 2024 ini, kalau dibandingkan dengan Pilpres 2019, itu adalah merupakan sesuatu hal yang sudah ada kemajuan. Kalau 2019 yang lalu, kita ini adalah sesuatu hal yang bagaimana kita melihat bahwa masyarakat dikriminalisasi, masyarakat juga melakukan persekusi, tetapi sekarang kan tidak di sini. Jadi saya kira ini semuanya kalau kita melihat netralitas dan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto mengenai masalah simpatisan di TNI, kita jangan menarik-narik TNI itu dalam masalah politik. Kita tahu bahwa yang namanya TNI itu bagaimanapun juga sudah 10 tahun, dan saya kira di 10 tahun di Pak Jokowi, terus kemudian juga di situ juga PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, tentunya mereka juga mempunyai banyak simpatisan. Saya kira bukan hanya kita bicara mengenai masalah satu capres saja, semuanya ada, dan saya kira hal ini kita tidak perlu menarik-narik TNI. TNI tetaplah netral, ya kan? Polisi juga tetaplah netral. Semuanya kita dudukkan masalah ini. Kalau kita main kait-kaitkan lagi ini dengan permasalahan MK, kalau MK itu sudah selesai, sudah clear permasalahannya. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu kita kait-kaitkan lagi. Kita hadapi saja pemilu yang tinggal 44 hari ini. Kita semuanya kita tahu bahwa kita adu program semuanya dan bagaimana masyarakat nanti memilih. Saya kira ini sesuatu hal yang tidak perlu kita besar-besarkan gitu, karena kita juga mendapatkan kekerasan kita di sini gitu kan, tapi kan kita tidak pernah mengeksploitasi kekerasan yang diberikan kepada kita gitu kan. Jadi saya kira semuanya sama lah. Tapi kenapa pasangan Anda tidak mengecam kekerasan ini, Pak Wihadi?
Mengapa paslon Anda tidak mengecam ada kekerasan? Mana yang harus dikecam? Kekerasan mana yang harus dikecam? Kita pada saat terhadap relawan Anda di pada Madura? saat relawan di Madura kami ya kan ditembak, itu kami dari TKN kita juga sudah datang kepada korban. Tetapi kita tidak terlalu mengekspresi, kita mengatakan serahkan ini kepada aparat penegakan hukum. Karena bagaimanapun juga kita taat terhadap masalah hukum. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini, kita serahkan kepada penegakan hukum. Apakah ini berkaitan dengan permasalahan di mana, apakah ini adalah masalah apa, dan kita setelah ini semuanya selesai, baru kita benar-benar kita mengecam seperti itu. Jangan buru-buru kita kecam seperti itu. Jadi kita belajar dari pengalaman lah, bahwa yang namanya provokasi dalam pemilu itu selalu ada, ya kan? Dan kita jangan terprovokasi untuk kita ini saling mengadu kekuatan dan segala macam. Kita tenang saja di sini. Kita hadapi Pilpres ini saja. Kita dengan nanti kita Pak Wihadi, mencoba untuk ya, Pak Wihadi, TNI dan Polri tadi Pak Wihadi menyebutkan harus netral, tapi jangan sampai ada narasi-narasi yang menarik-narik TNI Polri pada politik praktis gitu. Kenapa narasi-narasi ini masih muncul ya Pak Wihadi, kalau dari amatan Anda? Saya kira permasalahan ini, kalau kita bicara masalah kekerasan yang di Boyolali, kekerasan di Boyolali itu kalau misalnya itu tidak ada orang melintas itu dengan knalpot seperti itu dan berkali-kali muter-muter di asrama, tentu juga TNI juga akan menindak. Itu permasalahan yang sudah tidak perlu kita kaitkan dengan Pilpres. Kemudian setelah penembakan daripada simpatisan kami di Madura, ya kan, penembakan itu tidak hanya sekali saja, penembakan juga ada beberapa kali penembakan yang misterius, dan kita semuanya kita serahkan ini kepada aparat penegak hukum, sehingga kita tahu keprofesionalan dari TNI, keprofesionalan dari Polri untuk menyelesaikan kasus-kasusnya sendiri, itu sudah kita berikan kepada mereka untuk bisa menyelesaikan. Di TNI kita ada mahkamah militer, kemudian kalau itu menyangkut sipil, itu sudah jelas kepolisian juga bisa menyelidik itu sampai pada nanti tingkat pada pengadilan siapa kalau itu pelakunya tertangkap. Jadi saya kira kita serahkan semuanya kepada permasalahan pelanggaran hukum ini kepada penegakan hukum. Jangan kita langsung bersuara terus kemudian kita mendramatisir, kita tidak perlu seperti itu, gitu kan? Jadi kita cobalah kita tenang. Ya, serahkan saja semuanya kepada penegak hukum. Soal MK juga udah clear tadi kata Pak Wihadi kok. Wihadi, sahabatku, kita sama-sama di Komisi 3. Jangan membiasakan memakai kacamata kuda. Tolong. Nanti kan kalau ku bilang kau kuper, kurang pergaulan, nggak baik. Lihat di medsos bagaimana itu di semua kabupaten kalau lagi kampanye pakai brong itu. Mesti nggak, saking banyaknya nggak bisa lagi aku katakan. Kabupaten kota itu ada berapa? 500 lebih. Banyak loh. Belum lagi sipilnya. Kemarin itu di Jawa Barat bawa foto Gibran calon wakil presiden. Kurang apa? Enggak. Kau dari tadi ngoceh kayak burung cicak rowo. Aku nggak komentar. Tolong tenang, sabar duduk di boncengan kawan, ya. Ya, sabar. Aku lagi ngomong. Ya, silakan lanjut, Bang. Jadi ini memang udah kebangetan. Dan kau enak sekali bilang lupakan MK itu. MK tragedi politik. Ngeri kali. Sampai adik iparnya Pak Joko Widodo dipecat. Apa nggak ngeri? Presiden loh Pak Joko Widodo. Ingat, sebelum kalian berkaitan dengan Gibran di MK, berkaitan dengan Hakim Agung Ketua MK, apa statement Pak Joko Widodo? Waktu ditanya sahabat-sahabat pers, Gibran mau calon wakil presiden, dia baru 2 tahun wali kota di Solo. Artinya kalian semua, Pak Joko Widodo jujur saja, I love you full. Saya pendukung dia 2 periode. Kalau kau, Wihadi, 2 periode. Kau kan mengatakan bagaimana peristiwa pemilu 2019. Karena kami kalahkan Prabowo. Sekarang karena kalian lagi kalah loh aku sekarang. Kalian itu lebih Jokowi dari kami PDI Perjuangan yang mengangkat dari Solo 2 periode, DKI 1 periode, Presiden 2 periode. Sekarang kalian itu, kemarin sama Daniel aku bilang, ibarat meludah, sekarang kalian menjilat ludah kalian kemarin. Malu kau, ya? Jangan sembarang statement. Makasih.
Pak Wiyadi. Silakan, Pak. Ya, jadi gini, saya melihat begini, apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut itu, ya kan, harus berdasarkan fakta. Kalau kita bicara mengenai masalah ini, saya melihat seluruh TikTok, saya melihat seluruh yang ada di medsos-medsos itu, dan kita semuanya pada saat itu kita mengatakan bahwa kita ini harus berpolitik yang santun, di mana yang ada memakai konvoi, kanal potbrong dan segala macam, tunjukkan kepada kami, ya kan, biar itu kita jelas bahwa kami tindak, itu kan jadi satu. Jadi tidak kita perlu polemik seperti itu, kita bicara berdasarkan data. Kalau permasalahan MK, ya kan, saya garis bawahi, Bang Ruhut, kalau Bang Ruhut mengatakan sebagai ahli hukum, coba baca yang namanya keputusan MK. Keputusan MK tidak ada satupun bukti, tidak ada satu bukti ya, tidak ada satupun bukti yang menyatakan ada pelanggaran etik. Ya, tidak ada yang namanya ada adalah bagaimana di Tenggarai ada intervensi, tetapi tidak ada buktinya. Kalau kita bicara bukti, keputusan, suatu keputusan pengadilan, keputusan MK, tidak ada bukti, tapi keputusannya adalah pemecatan sebagai ketua. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah pemecatan sebagai ketua, itu di mana buktinya sehingga ketua MK waktu saat itu Pak Anwar Nuswanun melakukan sekarang itu gugatan kepada MK di PT UN, dan kita ada gugatan juga kepada Pak Jimli. Jadi saya kira di sini kita harus sebagai orang hukum itu harus melihat yang namanya putusan MK itu ada tidak, dibaca dulu Bang, ada nggak buktinya, ya kan? Jadi tidak perlu kita tarik lagi permasalahan yang sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan di sini. Kita sudah tinggal 44 hari, ya kan? Jadi kalau gini Bang, ya kan, 2 kali memang kami bekerja dengan Pak Jokowi, dan kami memang pada saat itu belum beruntung untuk kalah. Tapi pada saat ini sekarang, kalau nanti kami menang, jangan-jangan nanti Bang Ruhut nyebrang ke kita, seperti kemarin, Demokrat nyebrang, terus kemudian setelah Demokrat kalah, Bang Ruhut nyebrang juga. Jadi nanti jangan-jangan pada saat kita menang nanti Bang Ruhut nyebrang ke kita. Nah itulah kenapa sekarang Bang Ruhut masih tetap mengatakan Pak Jokowi. Jangan-jangan seperti itu. Jadi saya kira kita semuanya ini Bang. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi habis ini ya. Kita harus break dulu, sabar. Tenang Jangan, dulu. jangan marah. Jangan mau ngomong terus. Sabar duduk di boncengan. Kita break dulu. Ya. Pak Wiyadi Sabar duduk di boncengan. Mas Tova, oke, bentar ya. Jangan marah. Oke, sebentar ya Bapak-bapak. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali sesaat lagi ya. Oke, kami akan kembali sesaat lagi.